Antifon pembuka. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Ia mengajar tanganku bertempur, Ia melatih jari-jariku berperang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dan mohon kerahiman Allah agar lewat pengampunan atas dosa-dosa kita, perjalanan hidup kita menjadi ringan. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa melindungi kami. Semoga kami sanggup menghadapi tantangan dan pencobaan dalam kehidupan ini karena percaya akan penyertaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar kata-kata Yesus, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem." Saudara-saudari, dari kata-kata Yesus ini, dia sadar betul bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju tempat yang pasti, kota Yerusalem. Di sanalah Yesus akan menggenapi seluruh karyanya, karya penyelamatannya lewat sengsara dan kematiannya di atas salib. Apa yang disadari oleh Yesus menginspirasi kita juga untuk menyadari bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang harus ditempuh hari ini dan esok dan lusa, begitu seterusnya sampai mencapai tujuan akhir perjalanan hidup kita. Perjalanan akhir hidup kita disebut dalam surat Ibrani bab 12 ayat 22, yakni ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Inilah tujuan akhir perjalanan kita. Namun saudara-saudari, kita perlu sadar betul bahwa dalam perjalanan hidup kita ini tidak sedikit hambatan, kesulitan, tantangan yang harus kita hadapi. Situasi dan sakit penyakit adalah salah satu tantangan, hambatan, dan kenyataan yang harus kita hadapi. Seperti saat ini, wabah pandemi virus corona yang sudah 8 bulan merajalela di Indonesia
juga di tempat lain di seluruh dunia dan belum berakhir. Banyak orang tidak memiliki daya tahan yang cukup untuk menghadapi situasi ini. Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan mental atas situasi ini. Orang terpaksa harus banyak tinggal di rumah, bekerja dari rumah, bekerja di rumah, harus membatasi aktivitas gerak, dan itu yang membuat orang mengalami berbagai gangguan dalam hidupnya. Tantangan atau situasi lain disebut oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, yakni tipu muslihat iblis. Lewat tipu muslihatnya, iblis terus bergerak, terus bekerja, entah dalam keluarga-keluarga, di biara-biara, di gereja, juga di tengah-tengah masyarakat. Kita perlu waspada akan hal ini. Kan ini termasuk yang menghambat, yang mengganggu perjalanan hidup kita. Kalau demikian saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus memberikan nasihat. Dua hal kita renungkan. Yang pertama, Paulus katakan, hendaklah kalian kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Hanya dalam Tuhan orang akan kuat menghadapi banyak kesulitan dan tantangan hidup. Yang semakin jauh dari Tuhan akan semakin lemah daya tahannya dan tidak kuat, stres, bunuh diri, dan sebagainya. Yang kedua, Rasul Paulus katakan, berdoalah setiap waktu. Itu juga berarti berdoa bukan hanya kalau ingat, berdoa bukan hanya kalau mau tidur. Setiap waktu kita bisa membangun relasi pribadi atau bersama-sama dalam keluarga. Relasi dengan Tuhan yang membuat kita dekat dengan Dia. Dan kedekatan dengan Tuhan itulah kekuatan kita dalam perjalanan hidup. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan perjalanan kita menuju kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Amin. Doa mohon dibebaskan dari virus corona dengan pengantaran Santa Maria Bunda Karmel. Santa Maria Bunda Karmel, pertolongan dalam bahaya dan cahaya dalam kegelapan. Engkaulah saluran belas kasih Allah kepada manusia, pengungsian dan pembela bagi para pendosa. Dengan rendah hati kami datang padamu dan mohonkanlah rahmat pelindungan putramu bagi kami dan para pejuang kesehatan agar dijauhkan dari virus corona. Kesembuhan bagi mereka yang terpapar dan kebahagiaan kekal bagi mereka yang meninggal. Kami berterima kasih atas kurnia yang tidak terhitung banyaknya yang telah kami terima dari putramu. Karena keajaiban doamu, kami mohon jadilah pelindung kami dalam bahaya, penuntun dalam hidup bagi gereja MKK Paroki Meruya dan penghiburan saat kematian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Kusuma Karmel, marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami rayakan. Semoga perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk mengikuti jejak Yesus Kristus Putra-Mu dalam perjalanan hidup kami menuju Yerusalem surgawi. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan segala kegiatan kita sepanjang hari di hari libur ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Mari pergi, kita diutus.